Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Bar-Yona. Simon Bar-Yona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus. Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku, feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapao kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi phileo, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau phileo kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan phileo, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapao pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus kuberi makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan hanya sekedar berkata-kata atau retorika, tetapi diimplementasikan dalam wujud nyata perbuatan baik yang kita lakukan sehari-hari kepada sesama kita. Ada amin saudara? Mari kami sambut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Beri salam satu kiri kanan. Aku mengasihimu. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Pagi ini kami mau memuji, mau membesarkan nama-Mu. Firman-Mu mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam rukun bersama. Seperti minyak di atas kepala
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya turun. Seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Biar datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang perkasa, yang ajaib, amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik, yang dahsyat. Haleluya, mari kita puji Dia pagi ini. Kita sembah Dia, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak
Engkau Tuhan kami yang terdahsyat. Engkau terlalu indah buat kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah bagiku, Aba Bapa. Kau layak ditinggikan, hidupku bagimu. Amin. Engkau indah bagiku, Tuhan. Engkau indah, Engkau indah bagiku, Tuhan.
bahkan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menghadapi. Imanku bersepakat percaya Kuasanya ku terima kemenangan darimu. Imanku Sepakat percaya kuasanya. ku terima sekarang. Ku terima kemenangan darimu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat Percaya kuasanya. ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Kami menerima jawaban doa dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu Tuhan kita. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan? Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa. Dahsyat. Ya, perkenalkan nama saya Budiman Koswara, ya. Saya dipercaya oleh pemimpin-pemimpin kita yang ada di Lembah Pujian untuk menggembalakan gereja rock yang ada di Tampa, Florida, ya, di Tampa, Florida. Kita Beta Tampa, ya, kita Tampa begitu. Kotanya sekitar 1,5 jam dari Orlando, ya. Mungkin saudara belum dengar kota Tampa. Kotanya 1,5 jam dari Orlando gitu ya. Boleh slide-nya ya, bantu ya. Oh, di sini ya. Ya, saya hari ini tentu temanya adalah loving God, ya, loving God, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Ada berapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Wah, tadi saya lihat tuh yang di belakang, yang tim multimedia tuh banyak anak-anak yang next gen gitu ya. Wah, next generation di belakang. Saya lihat yang nari anak-anak muda tadi juga. Ada anak muda juga yang main musik dan luar biasa. Tadi pemain keyboardnya masih muda kan harusnya ya. Iya, saya bangga sekali dengan anak-anak muda sekarang ini. Anak muda? Ada amin? Saya dengar nih ada seorang anak SMP ya ikut lomba pencipta ya teknologi di Jerman, saudaraku. Kalau nggak salah dengar dia dari Makassar. Dia temukan, anak SMP ini ya, dia temukan alat yang bisa melihat tembus tembok setebal 1 meter temboknya. Dia namakan penemuannya jendela. Bercanda saudara, aduh serius banget ya. Jendela saudaraku, bukan bahasa Jerman ya. Ada lagi satu lagi, saya dengar nih anaknya petani nih ya. Kita biar gak tegang ya, anaknya petani itu kalau gak salah tinggalnya daerah Gunung Nona. Wah kita barusan dari Toraja, kita foto di sana luar biasa ya. Dari Gunung Nona, dia itu mau mengembangkan pertanian di daerah situ ya. Dia menyilangkan 3 pohon. Pohon kelapa, pohon pisang, dan pohon pandan. Dia namakan penemuannya ini kolak. Saudaraku ya, kolak. Aduh saudara ini canda aja. Ya, kalau saudara mengasihi suami saudara ya, ada berapa ibu-ibu di sini? Luar biasa ya. Kalau saudara ibu-ibu mengasihi suaminya, buatin kopi pagi-pagi berat gak sih? Enggak ya.
Kalau tergantung suaminya sih kalau menurut istri saya gitu ya. Kalau suaminya itu kayak Pak Robert gitu ya kan? Perhatian sama istrinya, wah kalau ulang tahun itu jangankan hadiah saudaraku, kasih rumah, mobil misalkan gitu ya. Itu jam 2 pagi itu kopi udah siap saudaraku. Wih, suami bangun udah dingin, nggak bisa diminum ya kan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kata firman Tuhan berkata kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu menuruti segala perintahnya. Menuruti segala perintah Tuhan itu berat gak? Berat, saya kasih tahu berat. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, itu rasanya ringan gitu loh. Ada amin? Ada berapa ibu-ibu suka masak di sini? Ada banyak ya? Boleh tayangin dong foto keluarga saya dong. Ada foto keluarga. Ya, ini istri saya, anak saya yang pertama yang cewek, Charlene umur 17. Yang kedua itu Jason, usia 13, terus yang lagi ulang tahun Princeton usia 8 tahun. Nah, istri saya ini waktu datang ke Amerika belum pintar masak ya. Tapi di sana dia belajar masak, saudaraku. Wah, dia belajar masak, dia sekarang jago masak gitu ya. Ada begitu jemaat kami ada 75% itu wanita. Ya, 75% wanita jago-jago masak tante-tantenya. Makanya saya gemuk, saudaraku ya. Karena dikasihin makanan terus, bakpao, sop buntut. Tadi malam kita makan sop konro gitu ya. Pokoknya ini kalau katanya nih, kalau istrinya pinter masak, kalau di Amerika nih ya, namanya wonderful wife. Itu pinter masak. Kalau dia pinter masak, terus pinter buat kue gitu ya. Pinter buat es palu butung gitu misalkan ya. Namanya amazing wife. Ada yang jago masak, jago buat kue, bapak-bapak istrinya yang jago masak, jago buat kue. Kalau istrinya gak bisa masak, gak bisa buat kue, bisanya cuman manasin makanan. Namanya microwave. Microwave maksudnya ya. Haleluya, next slide boleh. Saya mau cerita satu wanita di dalam Alkitab yang begitu menginspirasi saya untuk mengasihi Tuhan. Namanya gak disebut, tapi disebut dengan perempuan Sunem. Shunammite woman. Boleh ya, next slide boleh ya. Kita baca ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Kita baca dulu nih. Kita baca sama-sama dulu ya. Ulangan 10 ayat 12. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, loving God, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saya dengerin khotbahnya Pastor Om Kris Manusama yang minggu lalu kan udah dijelasin. Bukan takut yang gentar, bukan takut yang bukan. Tapi respect ya, tapi with awesome gitu ya. With awe itu dengan kekaguman begitu ya. Oke, boleh kita baca ya. Sekarang kita masuk ke dalam cerita daripada Shunammite ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-8. 2 Raja-Raja 4 ayatnya yang ke-8. Boleh kita baca sama-sama ya. Rock Makassar 1, 2, 3. Pada Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah dia ke sana untuk makan. Next. Seorang wanita yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi hamba Tuhan, ya. Kalau dia ajakin makan, saudaraku, dia traktir. Abis gini kita makan di mana, Pak? Orang-orang Makassar saya dengar-dengar ini makanannya enak-enak katanya gitu ya. Ini saya pertama kali nih, nanti saya mau buktikan, bener nggak? Tapi wanita ini dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi keluarganya dan dia mengasihi abdi Allah. Dia suka traktir makan saudaraku. Kalau abdi Allah itu lewat ke kotanya, dia traktir makan di rumahnya. Bukan cuman itu. Ya, next.
Oh sebelumnya tadi benar ya. Yang ayat ke-9, 1, 2, 3. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat yang ke-10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Dia bukan cuman menjamu hamba Tuhan ini, tapi suatu kali dia rindu untuk buat satu ruangan di dalam rumahnya untuk Elisa. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dia berkata, let us make a small room. A small room, ruang yang kecil. Next. Ciri daripada orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita belajar dari wanita ini, yang pertama adalah kita mau memberi ruang dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita mau kasih ruangan hidup kita kepada Dia. Kita mau beri ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ada amin? Ketika saya sampai ke Denpasar, saya tinggal di tempatnya Om Frankie Utana. Waktu itu saya akan pelayanan di Rokute, beliau akan pelayanan ke Jakarta. Lalu kita ngobrol tentang loving God. Ya, Om Frankie ingatin saya begini, menurut perundungannya dia ya, bahwa mengasihi Tuhan, loving God, itu memberi ruang, memberi keseluruhan hatimu sampai tidak ada ruang untuk iri hati masuk, untuk sakit hati masuk, untuk kepahitan masuk. Itu yang dia dapat. Saya pikir amin Om, benar. Kalau hatimu penuh dengan kasih kepada Tuhan, gak bisa masuk iri hati, gak bisa masuk iri dengki, ya, gak bisa masuk sakit hati begitu. Ini yang dia lakukan yang pertama, perempuan Sunam ini. Dia beri ruang untuk Tuhan bekerja. Next slide. Kita baca lanjut lagi ya. Jadi yang pertama tadi adalah ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidupnya. Yang kedua kita baca lanjut ya, ayat ke-11. 1, 2, 3, Rock Makassar, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya lah perempuan itu dan ia berdiri di depan Gehasi. Jadi ketika ruangannya jadi, ya ruangannya jadi ada, terus hamba Tuhan ini datang gitu ya, dijamu makan, terus dia kasih tahu, Elisa, nabi, kita ada buatin kamar buat kamu. Kamu bisa tinggal di situ sekarang. Dia bukan cuma numpang lewat, tapi dia mau Elisa ini tinggal di rumah. Kalau sudah bayangin. Seringkali kita cuma biarkan Tuhan Yesus numpang makan di rumah. Seringkali kita cuma izinkan Roh Kudus cuma lewat. Jamaah saudara, wah Pastor Jonathan, Pastor Ina Tangkesalu di sini khotbah, Pastor Robert di sini, Pastor Charles di sini khotbah di sini, dan saudara di jamaah Tuhan. Saudara, aduh terima kasih Tuhan, tapi dia cuman lewat. Tapi perempuan ini dia beri ruang, dia buat ruangan, dia mau Tuhan tinggal. Katakan sama-sama, Tuhan tinggal di hatinya dia. Next. Lanjut ya, lanjut lagi ya. 1, 2, 3, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Satu kali Elisa merasa tersentuh melihat kebaikan, ketulusan dari wanita ini. Dan dia bilang, apa yang kamu mau? Aku kenal raja-raja, aku kenal presiden mungkin, aku tahu pejabat-pejabat ini. Aku tahu jenderal-jenderal. Kamu butuh apa? Mungkin surat rumahmu belum keluar.
Mungkin kamu butuh surat izin untuk bangun satu bangunan, restoran atau hotel bahkan begitu. Apa yang kamu butuhkan? Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma bilang, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Maksudnya dia, aku di sini cukup kok. Aku diterima, aku tinggal dengan orang-orang yang mengasihi aku. I dwell among my nation, my people. Boleh next slide ya. Kalau dalam bahasa Inggris berkata, she answered, I dwell among my own people. Maksudnya, aku tinggal di sini, mereka menerima aku nggak butuh apa-apa. Aku tulus. Ada berapa banyak orang di sini ya, Rock Makassar yang mengasihi Tuhan dengan tulus? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Saudara melayani, saudara bukan mau cari imbalan, ya. Saudara lakukan suatu, saudara menabur bukan cuma supaya saudara diberkati. Motivasinya salah kalau gitu kan. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Haleluya. Next. Jadi yang pertama tadi adalah memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, ya. Dan membuat ruang untuk Tuhan tinggal dalam hidup kita. Yang kedua adalah pelajaran orang yang mengasihi Tuhan, people who love the Lord, ya, dia tahu ini loh bahwa His grace is sufficient for me. Anugerahnya tuh cukup. Aku nggak minta yang aneh-aneh deh, gitu ya. Pokoknya lebih dari segala sesuatu, aku mau Tuhan tinggal dalam hidup. Haleluya. Next. Lalu apa yang terjadi coba? Kita baca lanjut ya. 1, 2, 3. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Ini sudah tadi ya? Sudah tadi ya. Lanjut lagi dong. Ini aja. Berkata pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu. Kemudian dia nggak tahu, dia nggak minta apa-apa. Lalu hamba Tuhan ini cari tahu bahkan. Dia tanya hambanya Gehasi, apa bujangnya kan? Apa yang dia perlukan sih sebenarnya? Lalu dia bilang, dia nggak punya anak. Dia mandul. Saat itu mandul itu satu, orang anggap satu aib saudaraku. Lalu hamba Alisa berkata, 1 tahun lagi aku akan kasih kamu, Tuhan akan kasih kamu anak. Tapi dia nggak berani bilang iya, dia bilang janganlah Tuanku abdi Allah, jangan berdusta kepadaku, pada hambamu ini. Dia bahkan nggak berani berharap saudaraku. Saudara percaya nggak sih, kadang kalau kita nggak minta nih ya. Seringkali saya ketemu jemaat atau orang-orang Kristen yang sukanya minta, Tuhan kok kasih dia ini sih, kok saya nggak dikasih sih. Teman saya kok diberkatin dapat kenaikan pangkat, saya enggak gitu. Ada yang datang ke saya gitu. Teman saya itu kok dapat mobil bagus, saya cuma naik motor. Ada yang kayak gitu saudaraku. Justru orang-orang yang seperti ini saya lihat gak bisa diberkatin. Tapi ada orang-orang yang benar tulus melayani, mengasihi Tuhan, tidak dengan agenda. Tuhan bilang gini, ini imajinasi saya, tentu Tuhan tahu semuanya. Tapi Tuhan bilang, cut malaikat gitu ya. Cut coba tuh cek. Bung Charles tuh, dia butuh apa sih katanya. Oh ya sebentar, dia cari tahu apa yang kita butuhkan saudaraku. Amin. Apa yang saudara gak pernah bayangkan, apa yang gak engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan loh. Haleluya. Kita lihat lagi ya, lanjut ya. Next. Poin yang ketiga itu gini loh. Seringkali dalam hidup kita itu iman itu gak selalu di atas sebenarnya. Kadang itu ketika iman itu, mungkin iman saudara, saya gak tahu saudara di sini ya. Mungkin iman saudara selalu di atas, mungkin iman saudara itu iman yang bisa memindahkan gunung begitu kan. Tapi jujur dalam hidup saya ada saat-saat di mana iman saya itu agak dipertanyakan gitu. Saya tahu Tuhan bisa tolong, saya tahu Tuhan sanggup, tapi kapan Tuhan tolong? Mungkin saudara sakit sudah bertahun-tahun, mungkin saudara doakan seseorang untuk berterima Tuhan Yesus bertahun-tahun, tapi Tuhan belum jawab. Ada satu cerita di dalam kitab Markus, seorang bapak, anaknya itu kerasukan setan. Anaknya itu bisu, ya, dan seperti sakit ayan begitu ya.
Nah ini ceritanya, coba. Next. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lanjut. Segera ayah anak itu berteriak, apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ceritanya gini loh, murid-muridnya Tuhan Yesus doain anak itu. Tapi anaknya gak sembuh. Lalu bapaknya ini bawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus agak marah dia. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, bapak ini bilang, aku percaya. Tapi lanjutnya dia bilang apa? Tolong ketidakpercayaanku. I believe, help my unbelief. Agak aneh kan? Tapi ada saat-saat dalam hidup kita ini kita mau percaya loh. Tapi Tuhan tolong dong Tuhan. Ini penagih utang udah mau datang ini. Saya percaya Tuhan sanggup berkati. Tapi tolong Tuhan ini listrik sudah mau diputus misalkan ya. Kita percaya. Tapi kadang saudaraku. Kadang itu sebagai orang percaya. Walaupun saudara mengasihi Tuhan. Ada kalanya dalam hidup kita. Kita ada di situasi seperti itu. Ya. Mengasihi Tuhan itu bukan berarti kita gak ada masalah. Amin. Mengasihi Tuhan itu bukan berarti saudara bebas kebal terhadap dosa. Poin yang ketiga. Tolong ketidakpercayaan. Jadi kita gak usah bingung, kita gak usah mikir bahwa iman kita harus sempurna dulu. Kita gak harus, Tuhan kita mesti suci dulu. Ya, Pastor Joe sama Pastor Chris Manusama udah jelasin jauh lebih baik saudaraku. Dan saya percaya orang Rock Makassar ini udah mengerti tentang ini ya. Next slide. Boleh pemain keyboard bantu saya? Ada pemain keyboard mana tadi? Boleh bantu ya? Main satu lagu biar nggak terlalu sunyi begitu ya. Oke. Kemudian wanita ini mendapatkan mujizat saudara. Kita baca lagi ya ceritanya. 1, 2, 3. Lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti ini juga pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Satu mujizat yang besar yang dia nantikan bertahun-tahun lamanya. Tuhan jawab dalam waktu 1 tahun. Ya? Tentu dia mengandung dulu kan. Dia terima anak laki-laki, saudaraku. Ya, satu pengharapan yang sudah nggak ada yang akan meneruskan usaha daripada dia. Ada berapa banyak pengusaha di sini ya? Nggak ada anak, mau dikasih ke siapa? Rumah, ladangnya dia. Ya, kalau orang punya toko, punya restoran, siapa yang akan meneruskan? Nggak ada, anak nggak punya bertahun-tahun. Tapi Tuhan jawab. Lalu dia punya anak, saudara. Wah, dia suka cita sekali. Ibu ini ibu yang mengasihi Tuhan. Lalu lanjut. Inilah saudaraku. Kalau saudara mengasihi Tuhan gak jaminan saudaraku. Bahwa masalah gak datang. Tapi apakah engkau tetap percaya? Aku percaya, katakan aku percaya. Tolong ketidakpercayaanku. Seperti seruan daripada Bapak. Lalu tragedi menghantam saudaraku. Kita baca ayatnya ya. 1, 2, 3. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjerit ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatlah dia, dibawa kepada ibunya. Duduklah ia di bawah pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tapi sesudah itu matilah dia. Berapa banyak kita dalam kehidupan kita, pengharapan kita mati. Saudara. Apa yang kita harapkan, iman kita mungkin mati. Mungkin saudara mesti alami kebangkrutan. Mungkin dokter sudah vonis, ini penyakitnya gak bisa sembuh. Mungkin saudara kehilangan, berapa banyak kita kehilangan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita selama pandemik.
Dia alami juga. Tapi apa yang dia lakukan saya suka sekali cerita. Next. Boleh lanjut. It is well with my soul. Ini yang dia katakan. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan, loving God, ya. If you love God, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara bisa berkata, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Kita baca ayatnya, saudara. Kita belajar sama-sama. Ayatnya yang ke-35 sampai ke-37 kita loncat ya. 1, 2, 3. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniar pula ia di atas. Ini sebelum ini, sorry. Sebelum ini ya, boleh ya, balik lagi ya. Belum yang ini. Yang dia datang kepada Elisa. Enggak ada ya? Oh enggak ada ya? Coba back. Back lagi. Back lagi. Ini ya. Back lagi, satu slide lagi ya. Nah, yang Indonesia dong. Kita baca sama-sama ya. Ayat ke-25, 1, 2, 3. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya. Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakan kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu apa? Selamat. Seakan-akan dia bohong, saudara. Anaknya mati. Dalam bahasa Inggris berkata begini, lebih jelas ya. Run at once to meet her and say to her, is all well with you? Apakah baik-baik keadaanmu? Ya kan? Is all well with your husband? Apakah keadaan suamimu baik-baik saja? Is all well with the child? Apakah semua baik-baik dengan anakmu? Jawabnya, all is well. Semuanya baik-baik saja. Yang saya pelajari dari wanita ini, dia jaga perkataan. Dia tidak mau katakan hal yang negatif, saudara. Seringkali kita ini yang mengutuki diri kita sendiri. Dikatakan, kalau engkau mau diberkati, dengarkan perkataan apa yang keluar dari mulutmu. Perkataan kutuk atau perkataan firman Tuhan. Lihat anak-anakmu. Kalau anak-anakmu mau jadi anak-anak yang berhasil, jadi anak yang cinta Tuhan. Kata-kata dari orang tua ini apa? Kamu bodoh, gak bisa apa-apa. Kalau itu yang dia dengar sejak kecil, dia gak bisa apa-apa. Saudara. Tapi kalau yang dia dengar, kamu nih umat pilihan Allah. Tuhan Yesus sayang sama kamu nak. Dia salah, gak apa-apa. Coba lagi. Itu anak-anak saudara tuh jadi anak-anak yang luar biasa. Amin. Jaga perkataan saudara. Saya punya ibu mertua, usianya hampir 80. Kadang tinggal sama kami, kadang tinggal di Orlando. Karena dia punya anak laki-laki di sana. Satu hal yang saya terus ingat, dia adalah pendoa syafaat yang luar biasa. Dan juga dia jaga perkataannya. Kalau ada nih jemaat kita nih, yang ngomongnya aduh mati aku gitu ya. Aduh celaka nih apa, dia langsung tegur. Karena dia bilang gak boleh ngomong gitu. Ya. Dan saya lihat Tuhan bekerja luar biasa. Begitu banyak orang yang dia doain sembuh, saudara. Tuhan pakai dia luar biasa. Ya, jaga perkataan kita. Katakan all is well. Semua baik-baik saja. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Udah mau selesai kok. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia. Hatinya pedih, sedih dia. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Bahkan Tuhan tidak kasih tahu Elisa apa yang terjadi. Lalu berkata perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki? Aku gak pernah minta loh Tuhan. Tuhan yang kasih anak ini. Bukankah telah aku katakan, jangan aku diberi harapan kosong. Dia pedih hatinya, saudara.
anak yang dia kasihi bertahun-tahun mati. Lanjut. Lalu apa yang terjadi? Boleh lanjut ya? Ini. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kalau saya lihat nih ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan nih, hidupnya nih, dia percaya Tuhan yang pegang kendali hidupnya. Amin. God is still in control, Tuhan masih pegang kendali. Walaupun situasinya ombaknya begitu dahsyat, Tuhanlah nahkodanya, kaptennya. Kita baca selanjutnya. 1, 2, 3, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia berdiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Next. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali. Lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggil perempuan Sunam itu, panggil mamanya, panggil ibunya. Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Tuhan kita masih Tuhan yang pembuat mujizat loh, amin. Tuhan yang sama yang membangkitkan Kristus, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu hidup dalam saudara dan saya, Roh Kudus. Dia Tuhan yang sanggup lakukan mujizat. Satu kali nih kita lagi ibadah. Kita lagi ibadah, masih puji-pujian kayak tadi. Tiba-tiba tuh ada seorang ibu masuk. Saya kemarin tiba-tiba diingatkan Tuhan, saya cerita ke Jeremy waktu perjalanan dari Toraja ke sini. Kemudian ibu itu duduk di belakang sana. Dia duduk, kita lihat sih. Tapi kita kan terus menyembah Tuhan. Dan bukan orang Indonesia saudaraku, bukan orang Indonesia. Setelah pujian penyembahan selesai, kemudian mau masuk firman, dia tiba-tiba berdiri. Dia bilang, Pastor, tolong doakan kakak saya. Dia punya kakak wanita. Dia udah cukup usia sekitar 60-an. Dia ada di rumah sakit, sekarang livernya, hatinya itu sudah rusak gitu ya. Kemudian padahal dia gak minum katanya gitu. Dia gak pernah ngerokok juga, tapi livernya rusak. Mukanya katanya udah hijau katanya gitu. Terus dia bilang, tolong doakan. Kalau di sana yang kondisi yang paling parah itu yang dapat donor pertama untuk transplantasi. Dia nomor 1, bukan yang bayar paling mahal ya. Kalau di Indonesia mungkin yang bayar paling mahal dapat duluan. Di sana yang paling parah ditolong duluan. Wah, terus kita doain dia. Kita doain dia nangis. Kemudian dia pamit. Saya mesti kembali lagi ke rumah sakit. Karena saya udah jagain dia berhari-hari, berminggu-minggu. Lama kemudian dia gak pernah datang lagi saudaraku. Dia gak pernah datang lagi. Satu kali dia datang. Dia datang, berapa bulan kemudian dia datang. Terus tapi mukanya udah agak tenang gitu ya. Dia bilang thank you for your prayer. Terima kasih sudah doa. Karena sekarang kondisi kakak saya udah lumayan stabil katanya gitu. Wah kita doain lagi. Dia senang, dia mesti ke rumah sakit lagi. Nah tadi saya sudah cerita. Mama mertua saya waktu kita udah doain, mama mertua saya duduk peluk dia di samping. Terus dia bilang, Tuhan, saya pakai bahasa Inggris ya. Tuhan aku berdoa untuk liver yang baru. Udah gitu, dia senang. Dia pulang. Terus pandemik terjadi ya. Tiba-tiba dia datang lagi. Dia bilang, sekarang kakak saya itu tidak usah transplantasi ya. Sembuh, sudah gak pakai obat katanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Allah penyembuh, dokter di atas segala dokter, amin. Kita sampai kaget, kalau gitu kamu kesaksian dong minggu depan di gereja. Dia datang kesaksian, dia bawa pizza saudaraku ya. Tapi itu Tuhan yang kita sembah saudaraku. Dia Tuhan yang masih melakukan mujizat. Bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi orang yang mengasihi dia, ada amin. Gak sampai di situ ceritanya. Lanjut. The best is yet to come. Yang terbaik itu masih ada di depan kita. Artinya, kalau engkau mengasihi Tuhan ya, loving God. If you love God, the best is yet to come.
Ya, tomorrow will be better than today. Today better than yesterday. Maksudnya kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau itu masa depanmu lebih baik daripada masa sekarang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang pegang hidupmu. Engkau beri ruang dalam hidupmu. Dia tinggal di dalam engkau. Dan engkau berkata, anugerahnya cukup bagiku. Ya, ini yang terjadi lama setelah itu. Saya tutup dengan ini. Boleh lanjut ya. Next slide. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri itu. Berapa lama? 7 tahun lamanya. Satu kali ada masa kekeringan, kelaparan yang akan datang. Dan dia kasih tahu karena dia dekat sama perempuan ini. Saya percaya ada banyak orang-orang anak-anak Tuhan yang diluputkan oleh Tuhan ketika masalah datang, benar? Di dalam pandemi berapa banyak anak-anak Tuhan yang malah diberkatin loh, saudaraku ya. Dan bukan cuman itu loh, pertanyaannya kenapa bukan saya dan saudara, amin. Kalau begitu banyak orang yang diberkatin, yang malah semakin kaya ketika krisis datang. Bahkan orang-orang yang gak percaya Tuhan loh ya. Semakin kaya dalam krisis saudaraku. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa bukan kita sih? Tuhan bisa loh kasih tahu. Ini dia dikasih tahu, berkemaslah. Lanjut ya. Lalu boleh ada yang punya mikrofon satu lagi gak? Bantuin saya baca dong. Boleh nanti Bung Charles bantu ya kalau ada ya. Saya baca dulu ya. 2 Raja-Raja 8. Atau ibu boleh baca ya. 2 Raja-Raja 8 ayat 2 sampai 3. Silakan ibu. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Terima kasih Bu ya. Setelah 7 tahun ini udah lewat. Lalu dia pulang karena udah selesai masa kelaparan. Begitu dia pulang kampung saudaraku, rumahnya udah diambil orang. Ladangnya sudah dipakai orang lain. Dia udah gak punya apa-apa lagi saudaraku. Rumah di mana dia membesarkan anaknya sudah diambil orang, direbut orang. Lalu dia melaporkan perihal ini kepada raja. Lanjut. Boleh ibu baca lagi ya. 1, 2, 3. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Waktunya itu kok bisa tepat gitu ya. Jadi Gehasi ini dia sedang cerita kepada raja apa yang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Dia bahwa Nabi Elisa melakukan 2 kali lebih besar daripada yang dilakukan oleh Nabi Elia. Dan dia sampai suatu saat dia cerita tentang perempuan Sunam ini kepada raja. Baru dia selesai cerita, tiba-tiba ada seorang ibu datang menghadap raja. Dia bilang, oh itu raja, ini orangnya. Ini yang tadi saya cerita, perempuan Sunam ini dia datang. Wah raja tuh kaget sekali, dia panggil ibu ini. Ceritakan apa yang terjadi, ceritakan. Ceritakan ketika engkau membangun rumah buat Nabi Elisa. Ceritakan ketika engkau gak punya anak, tapi Tuhan kasih anak, janjikan anak. Ceritakan ketika anakmu mati, Tuhan bangkitkan. Wah dia dengar. Raja diberkati oleh kesaksiannya saudara. Lalu apa yang dia bilang? Lanjut, apa yang dia bilang? Lalu raja bertanya-tanya ya. Dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan,
Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Stop dulu. Terima kasih ya. Yang pertama tadi ada apa? Pulangkan segala miliknya. Berarti rumahnya dibalikin, ladang-ladangnya dibalikin ya. Apalagi? Ternak-ternaknya mungkin ya. Dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. jadi selama dia ninggalkan berapa tahun? 7 tahun dibalikin semua loh saudaraku, dihitung. 1 tahun omsetnya berapa 1 tahun? 10 M misalkan, kali 7, 70 M. Dibalikin semua. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya percaya orang yang dikasih, semua dikasih Tuhan saya percaya. Right? Tapi gak semua mengasihi Tuhan loh. Sorry ngomong gini, tapi itu kebenaran. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, itu baru ayatnya Tuhan yang bilang begini loh. Apa yang pernah dicuri oleh iblis dikembalikan 7 kali lipat, itu baru bisa terjadi saudaraku. Amin. Itu ada firman Tuhan loh. Whatever stolen by the devil will be returned double or sevenfold gitu. Apa yang dicuri oleh iblis itu dikembalikan berlipat kali ganda, bahkan 7 kali ganda. Dia alami mujizat pelipat kali gandaan. Masa depannya dia lebih baik daripada masa lalu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa masa depan kita lebih baik daripada masa lalu kita. Amin. Saya akan tutup dengan satu video singkat kalau boleh ya. Ada satu video singkat cuman 2 menit setengah. Kalau saya masih ada waktu sebentar. Ini memberkati saya ya. Lucu sih ya, kalau boleh disiapkan. Sambil disiapkan saya mau cerita, ada 2 kata nih. Ada 2 kata, saya akan tinggalkan saudara dengan 2 kata ini. Yang kalau dalam pergumulan saya yang berat, dalam setiap masalah saya selalu ingatkan diri saya ini. 2 kata, tetapi Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris, but God. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kalau engkau tambahkan 2 kata ini, itu tidak ada jalan buntu. Kalau dokter bilang, penyakitmu begitu parah, waktu hidup cuma 3 bulan. Saudara katakan, tetapi Tuhan sanggup menyembuhkan. Amin. Tetapi Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Kalau engkau dalam masalah keuangan yang berat saudaraku, gak punya modal untuk satu bisnis, atau gak ada pekerjaan, tambahkan 2 kata ini. Tetapi Tuhan sanggup memberkati menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Apa yang gak engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau saudara sedang dalam satu depresi, kesedihan yang mendalam, tetapi Tuhan sanggup melepaskan saudara dari pergumulan saudara. Haleluya. Videonya sudah siap belum ya? Anytime, silakan. Lampunya digelapin dikit boleh, kalau boleh. Lampunya digelapin dikit. 出生，波光摇鱼儿游，弯弯小溪。我的故乡在远方，又在我梦里。回忆起朋友们，今在何方？ 每当狂风暴雨总会想
Harganya diganti dari 100 jadi 1. 在远方，又在我梦里。何时能再见到深爱的你？ Belum selesai. Lanjut ya. Belum selesai. 妈妈，我们想你了，我们有新手机了。何时能再见到深爱的你？ Ya, terima kasih. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Sudah tahu cerita daripada tadi itu ya? Ibunya itu kerja di luar kota atau di luar negeri bahkan. Bapaknya udah gak ada. Lalu dua anak ini satu kali handphonenya rusak, saudaraku. Handphonenya rusak. Dia gak bisa lagi telepon mamanya. Lalu mereka kerja segala macam kerjaan. Dia kerja ngambil air dan lain sebagainya. Demi nabung beli handphone. Setelah itu satu kali udah nabung-nabung susah-susah. Yang adiknya sepatunya hanyut. Ya kan? Gak ada sepatu. Tapi saya suka apa yang dilakukan oleh kokonya ini. Dia begitu mengasihi adiknya. Dia beliin adiknya sepatu. Dia mau nabung lagi buat beli handphone. Lalu apa yang dilakukan oleh engkong tadi? Harganya 100 yuan. Ya. Dia ganti jadi 1 yuan. Supaya dua anak ini bisa beli handphone itu. Dia beli handphone supaya dia bisa telepon mamanya. Dia bisa bersekutu dengan mamanya. Saya waktu nonton ini saya nangis. Tuhan bicara sama saya, bingung saya. Ini cuma iklan. Tapi Tuhan bilang, coba kamu lihat. Kakaknya ini berkorban demi adiknya. Seperti Tuhan Yesus itu kan seperti kakak kita yang sulung. Apa yang terbaik buat kita Tuhan kasih. Lalu nih kita mau beli keselamatan. Berapa harga keselamatan? Om Kris, manusia sama sering bilang, orang yang paling kaya di dunia ini gak bisa beli 1 bintang pun. Bill Gates gak bisa beli, Jeff Bezos gak bisa beli, gak sanggup. Apalagi keselamatan. Mahalnya luar biasa, saudara. Lalu Bapa di surga itu ganti harganya. Gak ada yang beli keselamatan. Saudara mau berbuat baik, saudara mau puasa 40 hari. Mau bersemedi di mana, gak bisa saudara dapatkan keselamatan. Lalu Bapa bilang begini loh, udah aku ganti harga keselamatan. Gratis, biar anakku yang mati buat kamu. Saya nangis. Tuhan, harganya begitu mahal. Tuhan ganti. Sungguh indah kau Tuhan. Tuhan, kau berbicara kepada Jemaat Rock Makassar yang kau kasihi. Jemaat Rock Makassar yang mengasihi Tuhan di tempat ini Tuhan. Mari setiap dari saudara beracara dengan Tuhan. Haleluya. Yang terluka sungguh indah kau Tuhan, penuh perlindungan. Sekira bara. Mari saudaraku ambil 2 menit, 3 menit sembah Dia, Rajamu, Tuhanmu, kekasihmu. We love you Jesus. Overtone. Wow. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Setiap orang beracara dengan Tuhan sendiri.
Haleluya. Sikira bara 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 basherere. Kora bara 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 basherere. Yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Jesus, haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus. Haleluya. Sayang Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Yesus, amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, sorak-sorai buat Yesus, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Kesembuhan sudah kami terima, yang percaya katakan amin. Kelepasan sudah kami terima, katakan amin. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Biar orang di luar sana melihat bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam saudara dan saya. Haleluya. Tuhan berkati Rock Makassar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau beracara dalam hidup mereka. Engkau yang mengasihi mereka, Engkau menebus mereka. Engkau yang kenal setiap dari mereka lebih daripada siapapun di dunia ini. Yang percaya mengasihi Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. God bless you all. Salam. Hari ini kita diberkati dari tempat yang jauh. Terima kasih Pastor Budiman sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan, kami juga ucapkan terima kasih. Dan perlu kami sampaikan bahwa kita menyediakan 3 cara Bapak Ibu untuk menyampaikan persembahan saudara melalui transfer, kemudian melalui kiris, dan ada amplop di belakang. Bapak Ibu boleh mengambil untuk yang mau menyerahkan secara tunai. Kemudian bagi yang terbeban untuk ibadah Natal kita pada Desember yang akan datang, Bapak Ibu boleh transfer dengan memberikan angka 3 di belakang nominal yang Bapak Ibu akan berikan. Jadi mulai dari sekarang kita sudah mempersiapkan untuk ibadah Natal kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan terus singkapkan Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu. Urapan-Mu Tuhan Engkau nyatakan bagi dia dimanapun dia berdiri Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di sana ada urapan Tuhan sehingga lewat pelayanannya Tuhan akan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sudah meletakkan
persembahan di tempat ini Tuhan, untuk mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga lewatnya Tuhan kami boleh menjadi terus berdiri menjadi pilar-Mu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami, gereja lokal kami Tuhan, boleh berdampak bagi kota kami. Bukan hanya berhenti di sini Tuhan, tapi kami ingin Tuhan memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, bahkan memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terus pakai kami Tuhan dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi untuk memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami pagi ini, boleh lambaikan tangan? Adakah saudara selain Pak Budiman? Puji nama Tuhan, selamat datang Ibu di bangku tengah, selamat datang, selamat beribadah bersama kami. Selamat datang di kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Dia terlalu baik, amat baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kamu, rukunlah kamu, ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Bahwasanya kebaikannya untuk selama-lamanya dalam hidupmu, penyertaannya sempurna atas kehidupanmu. Diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, studimu, bahkan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, sehat, kuat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sekali percaya Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.